Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa zidhu bastatan bil ilmi wal jismi wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrizni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasyira ya arhamar rahimin irhamna ya dzal jalali wal ikram. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada siang yang berbahagia ini kita bertemu kembali di Majelis Tausiah Islami bersama saya, yaitu mengkaji, mempelajari, dalam arti kata diskusi tentang agama Islam, yang mana pada lanjutan pelajaran kita pada siang hari ini yaitu jalan tol menuju menemui Allah. Nah, pada pertemuan pertama kita telah mempelajari jalan. Pertemuan hari ini pintu, ada jalan pasti ada pintu tol, udah menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan yang kemarin kita telah sama-sama membahas Iqra, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, Iqra, baca. Apa yang dibaca? Kalau kita melihat isi Al-Qur'an, ya, yang 30 juz 114 surat itu semuanya masalah Iqra. Baca ada 3 hal yang wajib dibaca sesuai bagaimana Allah mengajarkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, dalam satu huruf Al-Quran, satu huruf Al-Quran lebih kurang 16 makna. Nah, satu huruf. Begitulah seterusnya. Jika Iqra yang diarahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Iqra, baca, ma'ana biqarif, aku tidak tahu baca, maka Jibril mengajarkannya. Apa yang dibaca? Kembalikan kepada wahyu Allah, firman Allah yang pertama, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Rabbika, ya, Rabbikal ladzi khalaq. Rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan, ya, khalaqal insan. Terus min alaqi. Nah, ini rahasianya saudara-saudara. Perhatikan baik-baik. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat dia bertahanus di dalam gua Hira, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa aku? Selama berapa? 2 tahun, 2 bulan, 22 hari.
Disinilah jawaban bahwasanya jalan tol menemui Allah itu wajib mengikuti syirah nabawi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat Rasulullah bertanya siapa aku, maka Allah perintahkan kepada Jibril untuk membimbing Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalam yang pertama, Iqra. Wahyu yang pertama, Iqra. Baca. Apa yang dibaca? Rabbika. Apa itu Rabbika? Tuhanmu. Tuhanmu dalam pengertian di sini adalah jasad. Tuhan jasad yang menciptakan jasa dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbika, baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan jasadmu ya Muhammad. Khalaq, yang menjadikan atau yang menciptakan jasad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menjadikannya? Tentu untuk proses insan dan alaqah, ya, alaq, segumpal darah ini siapa dia? Yaitu insan, manusia. Siapa manusianya? Inilah dia yang menciptakan jasad Muhammad. Sudah pasti ayah dan ibu. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah pintu tol yang harus dimasuki orang yang ingin menemui Allah. Walaupun sehebat apa dia, kalau dia tidak tahu pintu tolnya, maka jangan harap dia mau dapat bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah sangat menegaskan sekali dalam Al-Quran, yaitu la tusyriku billah biru walidayh. Jangan kau sekutukan billah Allah, dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Karena dari kedua orang tua ini maka terciptalah apa yang disebut dengan alaqi, yaitu segumpal darah. Dari segumpal darah ini maka terjadilah proses insan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, kalau seseorang itu ingin menemui Allah, maka pintu tol yang pertama yang wajib dia masukin adalah berbakti kepada ayah dan ibunya. Sampai Rasulullah Muhammad SAW, ya, kita kembali ke sirah nabawi. Di saat dia di dalam kandungan Siti Aminah radhiyallahu anha, ya, ayahnya Abdullah meninggal dunia. Di saat dia lahir, hanya beberapa saat dia diasuh ibunya. Kemudian diasuh lagi oleh ibu susuan, yaitu Halimatus Sa'diyah. Kemudian dia pun tidak lagi mendapatkan yang dinamakan kasih sayang, peluk mesra cinta dari ayah dan ibunya, sehingga Muhammad berdiri sendiri, mandiri menghadapi kejahilan manusia pada saat itu, sehingga dia pun bertanya, siapa aku? Ini pintu rahasia. Mudah-mudahan saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau Anda ingin menemui Allah secara jahir dan batinnya, karena Allah itu syahadah, wallahu allazi la ilaha illa
wa alimul ghaibi wasyahadah. Dialah Allah yang maha ghaib dan yang maha nyata. Nyatanya Allah terbentuk dalam cinta dan kasih sayang manusia. Jika manusia hilang cinta Rahman dan Rahim dalam diri manusia, maka hancurlah peradaban manusia itu, sehingga manusia itu kembali kepada kejahilan. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, jangan sekali-sekali durhaka kepada kedua orang tuamu, karena dialah pintu alaqah insan, sehingga kau menjadi Muhammad. Siapapun dia manusianya, siapapun dia orangnya, dia akan memiliki Muhammad dalam jiwanya, dia akan memiliki Muhammad dalam hatinya, karena Muhammad itu terpuji, makhluk yang terpuji. Tidak ada makhluk lain di atas dunia ini selain Muhammad. Muhammad dalam zahir itulah pintu tol menemui Allah. Muhammad dalam batin itulah cinta yang terpuji. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, seorang Muhammad bertanya kepada Rabbika, siapa Tuhanku? Tentu membicarakan masalah jasadiahnya, jasad, jasmani. Makanya Allah menerangkan, khalaqal insana min 'alaq. Iqra, baca lagi, pahami lagi. Wa rabbukal akram, wa rabbukal akram. Baca, baca, dengan nama Tuhanmu yang mulia. Siapa orang yang mulia? Dialah kedua orang tua. Allamal insana ma'lam ya'lam. Karena orang tuamu yang mengajarkan engkau sesuatu yang tidak engkau ketahui. Kau tidak bisa mengatakan ayah, ibu, ataupun selancar kau bicara. Pasti allamal insan ma'lam ya'lam. Siapa manusia yang mengajarkan engkau? Yang pertama, dialah kedua orang tuamu. Oleh karena itu, sayangi kedua orang tua. Jangan menjadi anak yang durhaka, apalagi sampai kau sakiti hatinya. Wala tusyriku billah, karena dia bergandengan erat. Ayat tersebut, wala tusyriku billah bir walidayhi. Jangan kau sakiti Allah, juga jangan kau sakiti kedua orang tuamu. Pasti kau akan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan jika cintamu tadi terbit dari hatimu yang tulus paling dalam di dalam batinnya Muhammad, maka Allah yang akan mendatangimu. Karena Allah telah berjanji di dalam Al-Quran, barang siapa yang sungguh-sungguh berharap menemuiku, kata Allah, pasti aku akan menemuinya. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan tausiah Islami yang sederhana ini berguna untuk saya pribadi dan kita semuanya, karena ini adalah perjalanan spiritual. Qabiltu, aku ridho, amalkan. Ayo sama-sama kita menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa kami kepada semua saudara-saudaraku yang mendukung tausiah ini, semoga Allah memberikan kesehatan, keselamatan, dan melipat gandakan
berlimpah ruahnya rezeki minallah kepada saudara-saudaraku semuanya dimanapun Anda berada. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Temuin kedua orang tuamu, katakanlah kepadanya dengan cinta seperti mana engkau dibimbing dan diasuhnya di saat kau baru lahir menjadi manusia. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.